di mana ada bisnis, ownernya mesti punya hati di sana. Ownernya mesti menguasai di sana. Nah dulu gue juga rada freak bro. Kemana-mana gue bawa koper. Sama kayak gue waktu kuliah. Gue bawa koper. Balik gue harus kerja. Gue bawa blender bro. Kita buat bisnis tapi nggak di hatinya nggak di sana. Bakal jalan. Cuman pertanyaannya bakal sustain nggak kalau hati lu nggak di situ? Ternyata ini masih ada orang yang rela menurunkan income-nya demi untuk mengerjakan passion-nya. Karena gue punya faith di situ. Gue punya faith. Gue pasti berhasil. Untung ada masalah keluarga ya. Kalau nggak ada, ya. Kalau gue di kedua gagal gue nggak coba lagi, ya gue nggak bakal jadi sekarang bro. Iya betul. Tapi gagal itu ya cuman lu kesandung jatuh doang, tapi lu endingnya tuh belum selesai bro. Welcome to Hustle Talk. Oke, di depan kita udah ada seorang fitness trainer, sang inspirator. Pokoknya kalau di sosial media setiap hari kalau nggak olahraga, bingung dah pasti bertanya-tanya gitu. Pokoknya harus cari enak sampai dajal pokoknya. Oke, di sini ada Ko Novianus Kevin. Welcome. Gimana kabarnya Ko Novi? Baik. Gue lihat kayaknya di salah satu di Instagram lu kayaknya lu happy banget ya dengan kegiatan yang lu jalanin ya. Kayaknya gue ngeliat lu satu udah punya usaha gitu ya. Satu udah punya usaha makanan sehat sesuai dengan passion lu. Habis itu lu tiap hari olahraga. Rumah lu deket. Wah, itu kayak impian semua orang gitu. Kayak semua yang lu jalanin kayaknya by passion lu banget tuh. Iyalah, kayak maksudnya gue udah kayak dari dulu gitu, dari semenjak kuliah juga ya udah ngejalanin ini gitu loh. Kayak gue sebelum kuliah dulu bela-belain pagi-pagi nge-gym. Mau nge-gym bangun jam 4 jam setengah 5 pagi cuma buat dapat latihan kayak gitu. Cuma memang lu dari dulu tuh latihan? Dari dulu gue udah 10 tahun berarti. Gimana ya cara menjawab orang supaya suka latihan? Berarti biar banyak tuh DM tuh ngomong, Bang gimana caranya sih supaya nggak malas latihan? Nah jawaban lu apa? Gue penasaran sama Nah itu juga sebenarnya kayak mungkin 2 tahun awal karena gue bingung, ya udah kayak cuma datang nge-gym, kayak ya udah ada alat apa gue mainin semua, tapi kayak bingung aja gitu. Nah mungkin itu ada jenuhnya. Tapi pas masuk ke tahun ketiga kayak gue udah tahu nih goal gue mau ngapain, endingnya tuh harus bakal gimana. Jadi ya udah setiap hari sampai dimanapun gue misalnya lagi pergi jalan-jalan nggak dapat gym tuh gue rasa gelisah, nggak bisa gue. Oke. Gitu. Ada yang kayak gitu ya? Banyak bro. Banyak ya. Sama sih sebenarnya gue juga. Cuma memang bingung saja. Sometimes ada orang yang memang nggak punya passionate di olahraga, tapi bingung gimana caranya karena dia butuh. Tapi sometimes ada orang kayak kita yang memang demen banget, betul. Kayak bener-bener kayak bingung aja gitu. Kalau misalnya nih gue kayak contoh, gue ada satu hari sibuk misalnya nih, gue tuh bingung tuh, aduh gue mau masukin gym tuh di jam berapa gitu, padahal cuma sejam doang. Iya betul. Gitu. Jadi kayak before and afternya kita harus ngapain nih? Iya bener. Gitu. Oke, yang gua penasaran dari lu kok kayak cerita awal lu tuh gimana sampai lu bisa jadi kayak gini gitu. Lu punya Clean Ball. Soalnya yang kita tahu kan restoran Clean Ball itu kan kayak menurut gua ya itu sudah sangat orang anak Jakarta Selatan, Timur Utara pasti udah tahu gitu. Gua banyak nih bro dari 3 tahun ya 4 tahun lalu lah kayak cari healthy food ya. Selalu ada healthy catering kan banyak. Nah, gue kan orang F&B. Gue jadi tahu loh kalau misalkan orang yang bisnis ya ngomong healthy catering, tapi padahal gue tahu itu nggak healthy sebenarnya. Cuma looknya aja kelihatan nih healthy. Satu, kedua dia bilang let's say kayak dia masukin 150 gram ayam gitu. Gue tahu bro itu nggak 150 gram. Gue juga basicnya dulu di kitchen juga pernah, bar juga pernah. Jadi gue bisa lihat gitu. Nah, makanya kenapa gue pas awal lihat Clean Ball, gue awal kan lihat dari visual, akhirnya gue cobain, beneran juga nih. Makanya dari situ gue emang gak pernah post sebelumnya, tapi gue selalu mouth to mouth ke orang untuk cobain si Clean Ball ini. Nah itu dia, maksudnya kalau itu dia bener-bener kayak dimana ada bisnis, ownernya mesti punya hati di sana. Ownernya mesti menguasai di sana. Betul. Ownernya mesti menguasai dulu nih bidangnya apa. Kalau enggak, ya bingung. Cuman
Kalau misalnya kayak F&B, ya kan, owner punya duit, dia hire chef utama. Ya udah, semua di tangan chef utama itu. Gimana-gimananya, dia cuma menjelaskan visi-visinya gimana. Tapi kalau owner yang emang benar-benar punya hati, kayak gue kan dari dulu, gue udah meal prep, gue hitungin semua kalori gue tahu nih, oh anak kayak kita nih butuhnya keterangan pasti. Jebret segini, 100 gram protein, kasih lihat begini, 150 gram ayam, kasih lihat begini. Jadi gue tahu nih, gue butuhnya apa. Jadi gue tahu, oh customer gue butuhnya ini, gitu. Jadi emang mesti mendalami sih, kayak di mana ada suatu bisnis, ownernya itu juga mesti menguasai bidangnya dan ownernya mesti suka dengan bidangnya. Itu udah pasti sih. Cuma, gue potong lagi, sorry. Cuma mengapa harus makanan gitu? Kenapa, kan lu kan cinta banget olahraga dari dulu. Nah, kenapa lu nggak bisnis alat olahraga? Nah, ini sekalian gue mau jelasin kayak cerita dari awal. Iya kok. Jadi awalnya itu gue pertama kali banget gue dari gendut bro, obes gue dulu, obesitas, gue 108 kilo. 108. Umur berapa tuh? SMP ya. Tinggi lu berapa kok? Ya nggak, ya pas itu gue nggak inget sih. Pasti yang pasti gue ya normal beratnya 108. Nah terus gue inget tuh, gue pertama kali nge-gym, ya kan? Berarti lu pertama kali nge-gym gara-gara udah obesitas? Obesitas, gue pertama kali gue datang ke obesitas, itu udah mega gym. Berarti bagi temen-temen ternyata bukan karena bukan karena lu dari awal cinta tiba-tiba badan lu yang iya, tapi karena lu memang gendut di awal, struggling di awal. Tapi lu belum cinta olahraga kan? Belum cinta. Jadi menjawab kan teman-teman. Jadi gue masuk ke gym, mega gym, ya kan? Terus ya udah, gue ikut kelas. Ikut kelas sama sepeda. Oh, sepeda. Gue langsung jatuh cinta, bro. Oke. Sehari gue bisa ikut kelas sepeda kayak 2 kelas, 3 kelas. Jadi kayak sehari tuh semua gue ikutin yang ada kelas sepedanya. Alhasil gue turun drastis 68 kilo. Itu sih drastis banget. Berapa lama tuh, bro? Kayak 3-4 bulan, bro. Tapi gue setiap hari tuh gue ikut kelas. Makannya jaga gak? Lagi itu gue karena awam, terus masih kecil, masih tahun 2009 ya. Belum paham sama sekali. Dan sosial media belum ada, bro. Sosial media belum ada, even Facebook belum ada. Ya kan, yang ada Friendster doang, bro. Oke. Gue tahu di zaman itu gue masih SD kelas 6 itu. Gue masih kecil banget, iya. Udah gitu, udah dong. Gue bisa kurus nih. Tapi ya udah, kayak lagi itu gue gymnya kan di Taman Anggrek ya, ada fasilitas kolam renang sama jacuzzinya. Jadi kelar kurus ya udah gue cuma datang jacuzzi, males-malesan, berenang, treadmill bentar, cabut. Itu ada titik jenuhnya tuh, kayak bingung aja, kayak nggak ada yang ngarahin gitu kan. Suatu hari ini berat dulu masih berapa tuh? 108 udah 68 kan udah turun. Oh, udah turun. Udah bingung. Nah, pas udah turun, orang-orang pada kaget dong, shock. Gue disuruh ikut training sepeda, ikut training, siapa tahu lulus. Ya udah gue iseng aja, gue masih SMP 3, bro. SMP 3 mau menuju SMA 1. Gue ikut training akhirnya. Ternyata gue lulus. Terus gue ditawarin, lu mau ngajar nggak? Gue ngajar kelas sepeda di mega gym itu. Ya gue pikir ya kenapa enggak, maksud gue ya gue suka juga kan, gue suka sepeda kan, akhirnya di SMA 1 gue udah ngajar, bro. SMA 1 gue ngajar. Lu ngajar orang-orang yang di atas lu umur? Iya, itu gue paling muda. Gue inget banget, gue bener-bener masih sekolah. Jadi gue ditawarin, gue punya kelas itu jam 3:30 sore di Taman Anggrek. Lu pertama kali pas ikut kelas tuh langsung pede apa enggak? Langsung pede sih, bro. Nah, bagaimana cara lu mengatasi bahwa lu tuh percaya bahwa lu tuh pede? Karena gini, pas gue ikut kelasnya, gue tuh suka emang ternyata tuh gue dari dulu tuh udah suka sama ambience. Kayak lu kalau lagi cardio, lagi pengen push to the limit, lu kayak capek tapi lu masih mau goes, hajar gitu, masih mau goes gitu kan. Nah, gue suka tuh rasanya begitu. Berarti awalnya gara-gara lu suka banget dulu, berarti lu gak peduli lagi sama sekitar lu bagaimana Pak? Iya, gue gak peduli sih. Gue gak peduli sama penampilan pun juga, ya udah. Gue mau masuk pakai celana basket sama ini juga gue dari dulu
Pede-pede aja. Pede-pede aja gitu. Oke. Udah kan akhirnya jadi instruktur dari SMA 1. Gua ngajar sampai gue dewasa. Tunggu, sorry gue potong lagi. Gimana? Sempet gak ada yang ngatain lu, kata lu masih kecil ngapain lu gini. Nggak ada sih bro. Karena dari dulu pas gue ke sekolah itu gue gaulnya bukan sama anak sekolah gue, karena kan gue kan udah kerja kan. Oke. Udah kerja jadi gue gaulnya sama anak-anak yang udah gede, sama orang udah dewasa. Dewasa sebelum waktunya lah. Dewasa sebelum waktunya bro. Oke. Ya kan, ya udah. Akhirnya di situ gue tahu passion gue di dunia fitness, healthy lifestyle. Tapi belum spesifik general. Di situ gue tahu di waktu gue SMA, gue udah tahu passion gue itu di dunia fitness, di dunia healthy. Oke. Nah, tapi udah dong berjalannya waktu itu tetap kayak kan kita kan kalau pertransisi pas habis dari SMA ke kuliah, ya kan, habis dari kuliah kan udah lulus kan, transisi kayak teman-teman baru kerja sama perusahaan bonyok, teman-teman kan, terus kayak teman udah mulai bisnis apa, baru mulai bisnis. Habis itu gue masih kerja sama perusahaan, sama mega gym, ya kan. Terus kayak bingung dong, kayak aduh, gue udah lama ngajar, gue mikir gue nggak mau, masa gue sampai tua ngajar terus kong, maksudnya capek dong. Kalau sekarang sih bisa gue jabanin, kayak seminggu dulu gue pernah maksimal 25 kelas. Seminggu. Jadi sehari ada yang ada yang 4, sehari ada yang 4, ada 3. Gila lu. Pagi sore bro. Satu kelas. Pantesan kaki dia gede banget ya. Satu kelas lu bakar berapa kalori satu kelas? Satu kelas bisa 700-600. Makanya dulu gue kayak nggak ada kardio, nggak apa-apa bro. Gue kan ngajar. Jadi gue dari dulu nge-gym, ya udah kering dengan sendirinya aja. Istirahat lu cukup kan? Dari dulu kurang bro. Gue 5-4 jam dari dulu tidur. Karena gini, keseharian gue gini dulu waktu ini. Jadi gue kuliah tuh setengah 8.30 gue punya kelas. Gue kuliah kan di London School. Jadi jam gue nggak kayak jam-jam di kuliah lain. Ya udah gue kuliah 8.30 selesai jam setengah 4. That's it. Oke. Nah, lebih dulu mulai kelas after itu. oh no, gue mulai kelas jam 7 pagi bro, 6.40 di Plaza Indonesia. Oke. Gue mulai kelas ngajar dulu. Body pump kelas gue itu. Ada yang body, ada yang ini pakai alat, ada yang sepeda, ya kan? Anak-anak kuliah lu, teman-teman lu lihat lu gimana tuh? Iya. Wah, gila. Nah dulu gue juga rada freak bro. Kemana-mana gue bawa koper. Sama kayak gue waktu kuliah. Gue bawa koper. balik gue harus kerja. Gue bawa blender bro. Bawa blender sama bawa semua. Oh, kok gue punya kayak gitu bawa blender. Bawa blender. Gue dulu ngejus ayam bro. Gila. Jadi itu blender gue bawa kemana-mana. Jadi ayam udah gue packing, udah gue rebus, nanti tinggal rebus tinggal blender dimanapun. Orang-orang lihat lu gimana teman-teman? Aneh lah, cuman ya udah pada tahu gue orangnya kayak gitu, jadi pada nyantai aja, chill banget. Oh iya, oke. Ya kan, terus balik lagi, iya dong, gue kayak, aduh gue mikir kayak, gue udah tahu nih passion gue di dunia fitness kan, di dunia healthy lah, ya kan. Tapi gue nggak bisa dong selamanya gue kerja banting tulang, maksudnya kayak ngajar. Nah, gue pertama kali coba catering bro, catering makanan sehat. Itu di tahun 2015 kalau nggak 16, lupa gue. Waktu itu Pernah. Udah ada lawannya belum bro? Udah sih, boleh sebut brand gak sih? Boleh, sebut. silakan. Lagi itu cuma ada Dapur Fit. Belum ada yang lain-lain itu. Oke. Ya kan? Namanya apa kok? Dapur Fit. Oh, nama gua. Oh, nama lu. Plus 200 gram. Oh, Masih ancur banget, bro. Oke. Gue coba, ya kan. Gue udah excited banget nih, ya kan. Gue mau mulai catering deh, Terus gue dulu mikirnya kan, gue kan punya kelas di beberapa tempat gym kan. Dan member gue banyak, jadi gue kayak mikirnya, Ya, gampang lah. Member gue banyak ini, ya kan. Member gue banyak, ntar gue promosiin aja. Ternyata nggak segampang itu bro. Tapi di situ gue juga udah kayak gue mikir ya udah, kayak Bonyok kan juga lagi drop kan. Bonyok lagi drop. Maksud drop tuh? Financial drop. Oke. Ya kan kan lagi itu kan transisi ya. Dari tahun 2013-an itu kan udah transisi dari kayak Zaman sosial media. zamannya kan udah transisi mau berubah nih. Sekarang udah mau ke digital kan. Iya.
Jadi family juga ada financial drop, jadi gua juga terbeban juga. Dulu bokap bisnis apa bro? Sampai drop. Kita main kertas dulu, kertas kayak percetakan bro. Oke. Makanya pas transisi ke dunia digital kita berasa banget, terpukul banget. Berarti yang memang biasanya pada nyewa buat ngeprint digital di pinggir-pinggir jalan. Iya. Sekarang lu Iya, harus udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. handphone. Demand juga udah semakin turun kan. Kayak koran gitu kan udah Ini nggak. Iya, pas zaman exactly. berjaya banget tiba-tiba mendadak kayak gitu sih. Nah iya Apa makanya itu that's why gue langsung insting kan, kayak kita kan insting. Gue harus cari yang lain gitu kan. Makanya that's why gue milih, gue nggak mungkin nih kayak begini terus kerja jadi kerja cuma ngajar-ngajar doang nggak bisa. Ya udah, akhirnya gue kan coba kan, tapi nggak segampang itu buat catering. Tapi tetap gue lakuin. Oke. Tetap gue tekunin. Dari pas 200 gram berubah jadi Macros Kitchen bro. Makros. Oke, makros. Macros Kitchen. Jadi Macros Kitchen. Nah di situ teman gue udah mulai, Lu kenapa bisa berubah ke makros? Kenapa? karena gue pikir sendiri nggak bisa, dan gue juga kan sambil kerja kan, sambil ngajar. Tapi kalau lu mau rame-rame nggak harus berubah nama kan juga nggak apa-apa. Gue mikir kayak dulu kan plus 200 gram itu maksudnya plus, agak ngaco sih dulu gue mikirnya kayak plus 200 gram itu ya udah kayak proteinnya plus 200 gram protein gitu maksudnya. Cuman kan nggak semua orang ngerti kan. Iya. Jadi kayak yaudahlah gue ganti lebih ke Macros Kitchen. Jadi makro tuh kayak ya balance diet, balance Ya. nutrition gitu maksudnya. Ganti tuh Macros Kitchen. Dengan gue sama teman SD gue join. Ayo kita bikin. Ya udah set dapur. Awal lumayan rame bro, Gue juga lumayan seneng kan, langsung greget lagi kan. Oh, akhirnya jalan nih, oke seneng nih kan. Terus dari kita juga udah mikir dari catering makanan sehat, terus nanti ada snacknya, ada gua sampai bikin cookies, sampai gua bikin macros pastry bro. Ada Cuma macros lu pastry gimana? lagi. Maksudnya lu nggak ada background di situ, lu sudah mikir sampai cookies dan lain-lain. Ya, gimana gitu? Nah makanya dulu tuh gue orangnya rada cepet-cepet, rada kayak gimana ya? Hustler gitu. Hustler lah mau apa aja. Maunya apa gitu? Idenya banyak bro, idenya iya. banyak. Oke. Tapi ternyata di situ salah. Karena gue mikir kita tuh kalau bisnis tuh mesti pikirin matang-matang baru eksekusi. Yes. Nggak bisa tiba-tiba ada ide langsung jalan tuh salah. Tapi kan namanya kan kita belajar kan. Udah hari demi hari penjualan makin turun bro. Penjualan makin turun. Karena ya gitu maksud gue cuman sekedar ngejual makanan sehat, nggak nambah value lain. Oke. Sekedar cuman jualan catering doang. Oke. Sekedar cuman ya udah gue jualan catering gue dapat duit, that's it. Makanan juga nggak berubah tipe-tipenya. Tipe-tipe berubah, cuman ya kayak ya udah gitu doang gitu, ngerti kan maksudnya kan? Gua ngerti. Gitu doang. Akhirnya tapi tetap gue jalanin bro. Gue inget banget masa-masa gue itu klien gue cuma 1 orang. Oke. Tetap gue jabanin bro. Jadi yang katanya lu ngomong yang cuma jauh mana lu Iya. tetap kayak Jadi gitu. gini, rumah gue di BSD. Klien gue ini rumahnya di Jakarta Utara Jakarta Selatan dekat Pondok Indah sana. Tetap gue jabanin bro. Itu setiap hari gue dari BSD gue naik mobil turun tol Bintaro yang ya kan? Gue gosenin dari sana. Setiap hari bro. Setiap hari gue mesti gosenin dari Bintaro itu. Cuman buat ongkos biayanya murah. Lu naik mobil aja Udah berapa? Udah rugi gila-gilaan, cuman tetap gue lakuin. Nah, di tengah itu gue ada juga kepikiran, gue tuh suka fitness ya, gue suka ngajar. Kalau kalian tahu sekarang kayak The Breakaway, tapi dulu gue buatnya bukan The Breakaway. Dulu pertama kali banget gue buatnya namanya Roman Scam. Romansnya diambil dari Alkitab. Romans. Oke. Roman scam itu apa? Roman Scam itu kayak gini. Jadi gue tuh pernah kerjanya sama. Jadi gini kan gue bikin Roman Scam kayak itu ibarat seperti camp. Oke. Jadi kayak gue mau buat komunitas. Jadi cuman sekedar. Jadi gue ya udah kayak gue ngajar di komunitas itu menyambungkan orang-orang
itu visinya, menyambungkan orang-orang yang suka healthy di dunia healthy. Oke, jadi linking lah. Linking, jadi lebih ke koneksi lah. Oke. Tapi gagal karena belum ada experience apapun kan. Tapi pada saat itu opportunity udah ada. Jadi kebetulan gue dulu emang kenal Paula Verhoeven. Paula istrinya Baim Wong. Dia bilang dia kan ada sekolah model kan. Supermodel Project. Jadi Supermodel Project itu mereka baru mau buat. Si Paula ini nawarin gua, lu mau nggak ngajarin model-model kita? Ya gue bilang, oh langsung gue kepikiran, oh bisa banget. Jadi dulu gue mikirnya buat branding kan. Jadi si Supermodel Project ini misalnya ada 15 orang, ya udah satu hari satu weekend mereka latihan sama gua. Tapi lagi itu gue buat eksklusif. Gue kepik ke tempat gym yang ada di Pantai Indah Kapuk. Gue tanya sama orang, mau nggak nih kita kerjasama. Nanti ada Paula Verhoeven, ada Kelly Tandiono. Mereka bakal post kalian deh. Nanti gue ngajarin di tempat lu sekalian bikin workshop. Jadi kayak kerja gitu loh. Jadi kayak breakaway, tapi belum breakaway pada saat itu. Terjadilah ada Kelly Tandiono, Paula Verhoeven, dan anak-anaknya. Pertama jadi gue gini, jadi di dalam satu acara romance camp itu mereka dapat makan udah pasti healthy food, dapat healthy food dari yang lu buat. Dari gua buat. Mereka dapat workshop dari gua. Jadi gua ngejelasin tentang bagaimana pola makan, bagaimana cara hitung kalori, bagaimana yang basic-basic lah. Dan mereka dapat 1 jam training sama gua. Jadi kita kayak bootcamp lah, 1 jam bootcamp. Jadi acaranya begitu, bro. Tapi gua ngelakuin dulu secara gratis. Gua nggak dapat bayaran. Tapi tetap gue lakuin karena gue suka. Bro, waktu lu umur berapa? Lagi seumuran lu tuh gue. Dua-dua ya? Dua-dua. Gue lagi di saat financial gue lagi turun, keluarga lagi turun, family lagi turun. Terus gue juga ngajar juga karena gue pengen cari side bisnis. Jadi gue ngajar juga nggak bisa sebanyak dulu. Sorry, gue potong lagi. Gimana? Ketika lu bilang lu nggak dapet money, orang tua lu gimana? Apakah ada menuntut lu ngerepotin orang tua? Enggak sih, tapi gue lebih ke dalam diri gue pengen ngebantu. At least gue nggak minta uang dari orang tua. Iya, at least nggak minta uang dari orang tua. Gue juga bantu kayak misalnya nanti ada pembayaran apa, gue tackle dulu. Lu udah punya cewek waktu itu? Udah punya cewek pada saat itu. Lu kan sibuk kan? Gimana cara ngatur lu sama cewek lu? Oh cuman kan dulu yang gue pernah cerita sama lo ini boleh dong. Kan orang-orang pada belum tahu makanya. Iya, gue pengen banget gue tuh invite kok tuh karena gue terinspirasi banget sama cerita lu. Dan gue tuh penasaran karena banyak banget yang nanya bagaimana cara manage pacaran gue, kerja gue digabungin. Cinta dulu apa passion dulu? Orang tuh ngomong kayak itu. Karena persepsi orang beda-beda ya. Gue pengen tapi dulu tapi ini cewek gue ini udah jadi mantan, bro. Yes. Oh iya, nggak apa-apa. Ya kan, tapi dulu pas gue sama cewek gue ini ya dia selalu ngebuntutin gue kemana aja sih. Terus gimana lu menghadapi itu? Dibuntutin lu merasa nyaman nggak? Ya pada saat itu ya nyaman-nyaman aja sih. Oke. Kayak jadi gue nggak ngeribetin, jadi gue nggak mesti ribet-ribet gitu loh. Berarti cewek ini ibaratnya nggak ngerepotin lu dan nggak ngerongrong gengsi minta duit atau itu nggak? Iya, tapi selalu ngikutin gue. Emang kalau misalnya dia pun juga bisa mobil, dia nyamperin pakai mobil sendiri. Oke. Jadi mandiri lah ya, yang penting mandiri. sudah ada konsekuensi itu. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Iya, jadi pas di saat financial keluarga gue drop, side bisnis gue juga, gue kan lagi mau mulai side bisnis nih. Jadi artinya gue harus turunin jam kerja gue dong. Iya, betul. Ya kan? Untuk mengorbankan itu. Otomatis income gue juga berturun. Oke. Tapi gue bener-bener semua gue godok yang dari segi health, dari segi F&B, dari segi ngajar, bikin community base-nya juga, yang romance camp. Tetap gagal, nggak berhasil, tapi tetap gue tekunin, tetap gue setia gitu loh, gue taat, gue jabanin, gue ngelakuin dengan antusias karena emang gue suka. Gue suka gitu sama dunia ini, gue suka. Jadi ibaratnya kalau orang ngomong ibaratnya bohong lah, katanya omong kosong lah orang yang suka passion. Kalau orang dapat duit juga pengennya milih duit daripada passion. Ternyata ini masih ada orang yang rela menurunkan income-nya demi untuk mengerjakan passionnya. Karena gue punya faith di situ. Oke,
gue punya faith, gue pasti berhasil di sini. Jadi kan karena kan dulu kan orang selalu mikir kan, lo habis kuliah mesti magang, lo kerja, lo nanti biar karirnya ada. Gue tuh dulu bukan tipikal yang akademik punya. Sekolah gue gak lulus, gue gak punya ijazah, kuliah gue aur-auran, gue akhirnya gue di semester 8 gue nggak selesain, gue drop gitu aja, gue gak punya ijazah. Tapi lu nggak lulus SMA? Nggak lulus, gue beli paket C, beli ijazah. Tapi gue bener-bener tahu dari dulu passion gue itu di healthy lifestyle. Itu dari SMA. Gimana lu meyakin orang tua lu kalau lu tuh nggak penting sekolah, yang penting gue Nah, yakin sama Bimo? bonyok gue pas gue mau bolong kuliah, pas gue ini SMA, mereka juga rada takut. Mereka worry, cuman gue dulu kan orangnya kan beda dari yang sekarang ya. Dulu gue kayak ya udah lu mau ini mah gue bodo amat, nggak kenapa-napa. Dulu gue emang rada sih. Rebel ya. Iya. Iya deh. Terus lanjut kayak abis itu penurunan finance turun, tapi tetap gue lakuin sampai romance scam-nya bubar. Macros Kitchen juga bubar. Tapi lu yang gue bisa lihat ya, lu mungkin mau lakuin itu semua mungkin karena untuk investment gak sih, portfolio long term lu. Karena banyak sih sebenarnya kesamaan di awal gue buat Java itu. Sama gue kayak lu buat awal kan plus 200 dulu lah, terus ke Macros, ujung-ujungnya kan ke Clean Ball itu kan. Semua kayak yang gue tangkap itu ada stepnya semua gitu. Dan bedanya cuma satu bro. Dulu gua nggak mengandalkan Tuhan. Udah kelar Macros Kitchen, akhirnya gua ya terbilang lahir baru lah. Gua lahir baru, ya kan. Dulu gua nggak percaya agama. Berarti dibaptis. Gua dulu nggak percaya agama. Kenapa lu bisa tiba-tiba dibaptis? Dulu kan gua jadi pas ketemu cewek gua yang sekarang, itu gua calon istri lu ya? Iya, calon istri gua. Dulu ya gue orangnya yang nggak percaya agama, gue nggak pernah gimana sampai diajak ke gereja 1-2 kali. Di situ gue baru berasa, oh ternyata selama ini gue salah. Akhirnya gue menyiapkan hati gue buat gue menerima Tuhan gitu loh. Nah pada saat itu pas gue ke gereja itu titik di bawah gue banget. Kenapa? Gue merasa titik gue itu udah level paling bawah. Kenapa lu bisa tiba-tiba bisa pergi ke gereja? Siapa yang suruh? Calon istri gue. Jadi kan kita kan emang minggu ke gereja kan. Dan di situ gue bener-bener titik di rendah gue. Gue ngelepas kerjaan gue bro sebagai instruktur, which is gue udah gak punya income sama sekali di waktu itu. Kedua, partner gue yang bikin Macros Kitchen mau cabut, mau udahan karena partner gue ada masalah di kantornya. Jadi Macros Kitchen udah nggak bisa lagi. 2, hancur. 3, romance scam juga udah nggak bisa karena partner gue juga ternyata cabut, semuanya cabut. Udah nggak bisa, udah nggak making, udah bobrok lah. 3, gue literally no income sama sekali. Di level gue paling rendah, akhirnya gue milih gue berserah aja. Gue berserah sama Tuhan. Gue bilang, this time gue mau buat bisnis, gue mau ngandelin Tuhan. Akhirnya dari situ itu gue masih ingat sampai sekarang. Itu gue nangis. Gue bener-bener. Gue dengerin agak merinding. Itu level terendah gue bro. Bener-bener. Terus bonyok gue juga udah nggak punya pekerjaan. Bonyok gue juga lagi bener-bener nggak ada income. Yang punya income cuman adik gue. Adik gue itu baru masuk di EY, tapi income-nya cukup buat dia hidup aja. Sokong bonyok gue. Jadi bener-bener literal itu level terendah gue. Tapi gue milih gue berserah. Akhirnya gue buat Clean Ball. Yang gue buat Clean Ball sama calon istri gue. Gue buat Clean Ball. Tapi this time ya gue mengandalkan Tuhan. Kali ini Tuhan yang ngebantu gue. Gue percaya. Dan ternyata gue juga mesti punya iman, punya faith. Gue buat Clean Ball sampai sekarang bro. Terus dari Clean Ball ada Breakaway juga sampai sekarang.
Makanya that's why bisa sampai sekarang tuh gue benar-benar bersyukur bro. Maksudnya lu sudah bisa yakin untuk menghidupi calon istri lu, Iya. udah siap untuk berkeluarga dari hal Iya. ini. Tapi gue boleh tahu gak kok kayak apa perbedaan lu menjalankan bisnis tidak mengandalkan Tuhan sama yang lu mengandalkan Tuhan? Bisa banget. Mungkin Jadi kan kalau banyak dulu orang yang rancu kan. iya. jadinya. Jadi kalau dulu ya udah kayak kalau mengandalkan diri sendiri artinya apa sih? Mengandalkan diri sendiri ya udah lu punya ide, lu tulis tanpa lu merenungkan sama Tuhan, tanpa lu lu gas aja. Kalau sekarang bro, setiap opportunity, setiap kesempatan yang datang, setiap ide yang tiba-tiba ada di otak gua nggak langsung eksekusi. Gua duduk merenungkan dulu. Gua bener-bener nanya kayak orang kayak ngobrol aja sama teman, kayak Tuhan ini bener gak sih dari Tuhan? Kalau emang dari Tuhan, tolong kasih sedikit arahan gitu loh. Setiap hari gue berdoanya kayak gitu. Setiap hari ya udah kalau misalnya ada opportunity, kalau emang bener-bener hati gue tenang, gue lakuin. Ternyata berhasil, ada ide, apa masuk, tunggu hati gue tenang, oke, dapat confirm, gue lakuin, ternyata berhasil. Sampai sekarang kecil-kecil numbuhnya sampai sekarang sih bro. Makanya itu pas Venus ngomong kayak gitu, gue berasa banget sih itu sama banget yang kayak gue jalanin di Java. Yeah. Jadi gue berasa bahwa memang sometimes kan penjualan ini kan ada naik tiba-tiba tuh, Yeah. tiba-tiba barang nggak laku, Yeah. tiba-tiba stres gitu kan, Betul. stres kita nggak ngandelin Tuhan. Dan pertama waktu itu gue dengerin salah satu podcast dari Dian Sastro waktu itu, dan dia ngomong katanya bukan Dian Sastro sih, ada lagi sih yang lain. Cuma dia ngomong bahwa mengatakan sebenarnya kita itu di sini hanya titipan. Iya. Java Aesthetic, Wing Clean Ball itu hanya titipan dan kita hanya manajernya. Iya. Gue denger gitu. Jadi di saat nanti Java Aesthetic misalnya amit-amit bangkrut, bukan salah kita, itu urusannya Tuhan. Iya. Kita hanya di sini bertugas sebagai manajer yang baik. Berarti kalau ketika lu sedih bahwa Java Aesthetic bangkrut, berarti lu sudah menjadi manajer yang baik sama Iya. Tuhan, bahwa lu sudah menjalankan tugas lu dari Tuhan yang baik. Jangan bingung, biarkan Tuhan yang bekerja karena ini punya Tuhan. Betul. Rumah akhir kita ya di surga. That's why makanya setiap kali misalnya ada ide, setiap ada opportunity kesempatan yang masuk, misalnya nih, gue selalu bertanya gini, oke, ide yang baru dapat ini atau kesempatan yang baru dapat ini menyenangkan hati Tuhan nggak? Okay. Kalau menyenangkan dia, lanjutin. Tapi kalau nggak menyenangkan, langsung cut bro. Gitu, makanya dari dulu gue percaya begitu. Kayak gitu. Nah, balik lagi satu pertanyaan, kenapa harus Tuhan? Kenapa harus ada Tuhan? Kenapa? Lu bisa tahu kenapa waktu itu lu memilih ada Tuhan? Gitu? Nah, karena banyak juga yang orang berpikir bahwa oke, dulu gua gagal. Berarti kalau orang berpikir tanpa Tuhan, yang kesalahan yang dilakukan sebelumnya gua lakukan aja sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Gitu. Jadi gini, lu pertanyaan kenapa kan? Karena gue udah merasakannya bro. Gue udah experience sendiri, experience God. Bener-bener Tuhan yang ngebantu gue dari gue level yang tadi gue cerita, dari apa level di bawah sampai sekarang gue maksudnya kalau ada apapun ya gue sekarang kayak mikirnya waktu gue di gereja yang gue nangis, yang di level terbuntut gue itu gue mikir gue sampai nangis, gue minta tolong kayak Tuhan tolong dong, gue harus buat apa pada saat ini gitu loh. Maksudnya gue ngelakuin ini gagal, ngelakuin itu gagal, ngelakuin ini gagal. Maksudnya gue bener-bener pada saat itu gue minta kali ini gue mau buat sesuatu, tolong saya mau mengandalkan Tuhan. Makanya gue ngerasa gue udah experience God dulu. Jadi itu yang orang suka kadang belum experience makanya mereka nggak percaya. Yeah. Ngerti nggak maksud gue? Jadi mereka tuh harus kayak ada suatu pengalaman dulu yang pribadi, baru mereka tahu, oke, gue akan ngandalin Tuhan setiap saat kayak gitu bro. Jadi sometimes jadi orang ada pilihan ya, entah lu mau ngelihat mentor lu atau lu mau ngerasain. Tapi kalau lu mau ngerasain dulu, sometimes umur lu udah mau telat nih, kadang gitu. Suka-suka lu aja lu mau ikut yang mana gitu. Iya, kayak gitu. Tapi gue kan kayak suka denger podcast juga ya kok. Jadi orang yang gue dengerin itu dia itu respect sama orang yang memegang religion juga. Tapi somehow dia orangnya terlalu scientific dan
logik loh. Iya. Jadi dia bilang, gua itu nggak percaya agama, tapi gue percaya ada Tuhan. Tapi you call it God, mungkin buat gua bukan God, tapi true formnya gua spiritual yang di atas, atau enggak dia percaya universe gitu-gitu. Kayak menurut lu percaya gak sih kayak ada yang kayak gitu? Nah, jadi gini, gue pribadi juga demen sama, gue orangnya penasaran dari dulu bro, makanya dari dulu kalau kayak film Interstellar itu gue demen banget bro. Ya sci-fi gitu ya, gue juga freak sama gituan sih. Gila, gue demen banget. Gila banget emang. Tiap malam itu dari gue kecil itu gue nontoninnya gimana tata surya terbentuk. Makanya that's why gue sempet nggak percaya agama. Tapi sekarang gue ngeliatnya gini, kayak galaksi kita kan gila banget nih bro ya. Dan sekarang gue percayanya ya itu kekuatan Tuhan bro. Itu nggak maksud gue. Jadi ya itulah ciptaan dia gitu. Jadi gue sekarang ya gue di samping itu gue masih bener-bener gila banget sama universe. Ya di samping ini gue percaya Tuhan yang membuat satu universe ini. Karena emang bener-bener mungkin nggak masuk logika. Cuman gue mikirnya udah gue patenin gitu loh. Kayak gue harus punya faith di situ gitu. Makanya kalau lu baca Alkitab kan kayak di kitab Corinthians ya kalau nggak salah kan ada, gue lupa verse berapa itu. Kan makanya Tuhan tuh selalu bilang kayak for we walk by faith not by sight. Kalau lu selalu mikirin sight ya lu nggak akan bisa. Nggak bisa, makanya emang faith sih yang harus diiniin. Kayak lanjut lagi kok kayak ke clean ball, kayak susahnya tuh awal-awal pasti ada struggle juga kan clean ball. Struggle banget bro. Nggak mungkin lu jalanin kayak langsung sukses kan. Jadi udah kan gue buat clean ball dulu awal-awal dengan zero knowledge. Itu saat itu zero ada modal nggak experience buat clean ball itu? Enggak, kita mulai dari rumahan bro. Oke. Dari rumahan kita mulai. Rumahan yang biasa lu suka posting story itu? Iya, dari rumahan. Itu, I mean, kayak lu buat logo gitu-gitu sendiri kok? Sendiri sih. Dan gue dibantu sama calon istri gue lah pada waktu itu. Jadi kayaknya calon istrinya memang udah disiapkan Tuhan. Disiapkan Tuhan disiapin. Depan lu lah. Jadi kita berdua yang bangun logo segala macam. Akhirnya jalan tuh rumahan. Ternyata responnya bagus. Oke, apa yang berbeda dari si clean ball dengan makanan catering lu lainnya? Kali ini gua udah tahu kan gagalnya Macros, gagalnya Plus. Jadi gua tahu apa PR-nya yang harus gua kerjain. PR-nya cuma satu. Apa tuh? Konsep. Oke. Kurang konsep. Kurang guidelines lah. Kurang konsep, bro. Oke. Jadi gini. Sebenarnya kalau misalnya gue mau jualan catering, dulu ya udah gue mikirnya jualan catering setiap hari. Setiap hari kan kalau catering kan makannya berubah-berubah kan. Gue tuh mau yang lebih berkonsep. Gue mau jual makanan yang sama yang tiap hari orang bakal beli. Nangkep nggak? Jadi lu nggak usah repot milih di apa, betul. Dia apa, tapi lu bikin. Gue bikin. Orang itu maunya ini. Iya, gue bikin. Gue kali ini gue udah tahu kan. Oke, step-step yang gagal. Kali ini gue hindarin step yang gagal itu. Gue bikin lebih berkonsep. Gue bikin akhirnya gue nggak bikin catering, tetap di healthy, tapi gue gue jualan makanan jadinya. Ini balik lagi ya, gue jadi keinget dulu gue pernah kasih tau sama guru gue. Jadi kalau misalnya lu udah kerja sebagai passion lu, banyak orang ngomong katanya lu keluarlah dari zona nyaman. Tapi menurut gue itu salah, bukan kalau dari zona nyaman. Kalau lu udah suka ngapain lu keluar, tapi bukalah zona nyaman itu, memperluas lah. Dan ternyata ketika lu gagal dimakan, lu nggak stop makan. Betul. Tapi lu memperluas lagi zona nyaman lu itu. Gue nggak berubah dari nggak jual makanan lagi, gue tetap jual makanan, tapi gue ubah lagi konsepnya. Lu perluas lagi ilmu yang lu punya. Akhirnya gue punya konsep, gue mau jualan makanan, gue jual secara online. Gue udah tahu gue lebih mau di online. Akhirnya kecil
bisa sampai sekarang. Nah susahnya dulu gue nggak punya experience apapun tentang F&B bro. Tentang sosial media apalagi. Sosial media, F&B semua kita tackle sendiri. Lu bayangin admin, ngurus stokan. I feel you bro. Ya, feel you, bro. Terus udah ngurus stokan, karyawan, semua bro sendiri. Wah gila rumit banget. Bener-bener stokan hancur, gue nggak bisa, susah, ya kan, banyak yang loss, kita waste-nya juga nggak tahu berapa, gitu. Terus dari karyawan juga, awal-awal bro, kalau misalnya kalau karyawan di F&B itu dramanya banyak, Pak. dramanya banyak. Jadi bener-bener yang ada nih satu titik, karyawan gue tuh baperan mulu dapatnya bro. Di satu titik, dulu kan gue juga ngejabanin catering kan. Dulu gue ngejabanin, ada yang catering. Jadi emang gue jual makanan tapi ada juga cateringnya. Okay. Karena orang pengen beli setiap hari di kantor jam 8 udah mau ada clean ball. Oke. Jadi, jadi gue kasih aja gitu loh. Di satu hari karyawan gue ada yang baper. Langsung pulang di detik itu juga bro. Dia mau pulang langsung pulang detik itu juga. Pulangnya nggak sendiri, 3 orang. Waktu itu di karyawan lu ada berapa orang di situ? Ada sekitar 6-7. Jadi sisa 4. Sisa 4 itu bukan yang masak lagi. Oh set. Itu yang 3 keluar tuh yang masak semua bro. Mampus lu Pak, bisa keluar lu apain? Wah itu ya kita jadi pada situ ada yang salah. Jadi kita konfront ke karyawan kita, tapi karyawan kita yang nggak nerima. Dulu kan kita masih zero experience lah kayak begini, kita nggak ngerti kan, kita godok sendiri kan namanya. Ya udah akhirnya gue jabanin, ya nggak apa-apa, santai. Jam 4 pagi dari rumah ke kantor, gue yang masak sama gue yang masak akhirnya. Semua akhirnya gue bertahan 3 hari, akhirnya baru dapat lagi yang baru. Kayak gitu-gitulah drama-drama. Terus pelan-pelan juga akhirnya cari yang baru. Tapi kan pas lu datang juga orang itu kan belum langsung bisa masak kan? Ya makanya itu gue yang training bro. Gue yang training semua karena semua bumbu kan gue yang pegang kan. Dan lu takut gak waktu dia keluar dia bisa ciptain makan kayak lu? Gak bisa karena semua dari awal gue udah pinter bro. Semua bumbu gue premix semua sama gue. Jadi ya udah lu gak akan bisa. Lu nggak tahu bumbu ini merek apa, nggak tahu. Semua udah unlabel semua. Oke. Kayak gitu. Ya udah. Pelan-pelan kecil-kecil diberesin yang gue ngerasa oke, gue akhirnya jalan 4-5 bulan gue butuh orang finance, gue hire orang finance biar gue bisa, harusnya gue bisa mikirin yang lain. Itu ya. Jadi kan gue sibuknya yaudah iniin pajak, ya kan, bikin stokan, tapi gue nggak bisa mikir inovasi lain. Jadi gue pikirnya ya udah gue ngapain gue ribet-ribet musim ini, gue suruh aja itu yang orang lain. Ya kita rasain sekarang sih. Akhirnya gue hire orang lain, jadi gue bisa lebih free untuk mikirin future lu. Betul. Oke. Gitu. Sekarang kesusahan lu sekarang apa? Apa yang lu berarti clean ball udah berapa lama nih, Bang? 1,5 tahun bro. Lu udah mikir lu 5 tahun lagi clean ball mau jadi apa? Iya. Gue baru mau nanya itu. 5 years. Yang pasti gue bakal jadi leader di F&B Itu mimpi. chain ya. Chain itu artinya banyak ininya, banyak jenisnya. Di satu Indonesia. Selain itu kayaknya lu kan juga fokus banget sama The Breakaway. Iya, The Breakaway. Gimana? Lu tuh mau jadi apa nanti tua? Sampai mati lu mau ngapain? Ini karena COVID kita lumayan kena nih. Breakaway kan lebih ke rekreasi ya. Physical. Lebih ke pariwisata. Jatuhnya pariwisata bro, karena kita orang ngebeli breakaway itu ngebeli hotel, kita mau beli kenyamanan, servis dan sebagai macam. Kita servis, nggak bisa tutup pol, nggak bisa selama COVID. Dan gue ngebuka breakaway juga itu passion juga bro, karena gue dari dulu suka ngajar. Gue orangnya gue bawel kalau ngajar, gue bisa kayak interaksi sama orang, ya kan. Jadi gue tahu, gue tuh emang suka gitu loh di dunia ini. Nah akhirnya sekarang ya gue bilang sama partner gue, maksudnya kita jangan sampai kendor. Kita punya apinya.
Nggak apa-apa, ini mungkin pelajaran kita supaya kita mikir lagi. Oh, ke depan mesti gimana. Gue selalu nganggep ini sebagai pelajaran sih. Oke, pelan-pelan akhirnya ya beberapa kita sebelum COVID ini sebenarnya kita udah plan mah udah banyak, bro. Cuma yang paling kena itu yang kita di bulan 3 itu kita sebenarnya udah punya event di Bandung sama di pulau lain. Ini kita udah ngunci beberapa brand padahal. Udah ngunci brand, semua udah kerja sama kita. Beberapa dari susu whey protein, brand dari tas, ANS, ya kan, terus brand F&B lainnya, semua bahkan sampai hotel ada yang kerja sama kita, bro. Udah kunci tuh, semua brand udah kunci, udah tinggal jalan. COVID lockdown lagi itu. Cuman nggak apa-apa. Yang penting ini ya. Tetap kita ngambilnya kesimpulannya ya kita belajar aja, nggak pernah ngambil yang gimana gitu. Tapi gue yakin ya, gue kayak setelah COVID ini bisnis kayak tour gitu malah naik ya. Iya. Karena kan sampai sekarang juga kita udah plan. Abis COVID kelar, udah gimana kita harus semua udah plan itu gitu. Oke, mungkin gue kasih satu pertanyaan akhir ya. Iya. Berarti Dari kan lu satu, gue satu. Oke, dari gue. Kalau clean ball ini kan dari 1,5 tahun. Iya. Tapi waktu itu tadi lu ngomong lu mulai dari nol lagi clean ball. Otomatis sekarang lu berapa sih kok? Umur 26. 2 tahun ini 27, bro. Tahun ini berarti kita hitungnya 27 lah. Ya, Berarti ya. waktu itu lu mulai start clean ball itu dari umur 25. Umur 25 ya, 25. Iya, 25. 25-an. 25-an. Nah, apa pesan-pesan lu buat anak muda yang umur 25-an juga yang sekarang tuh juga nggak tahu mau ngapain, tapi mau mulai sesuatu nggak tahu. Nah, itu kan pas banget tuh umurnya 25. Iya. Nah, biasanya orang 25 sekarang biasanya dia tuh udah ngerasa telat, bro. Sama anak-anak yang kayak umur gue umur 22, 21 dia udah mulai sesuatu. Padahal dia nggak tahu lu yang 21 mulai juga, tapi ternyata lu gagal. Lu gagal. Iya. Nah, pesan lu buat anak-anak seumuran lu tuh apa? Pesan gua ya kita mesti tahu dulu passion kita apa. Jangan lu sampai ngelakuin bisnis tapi hati lu nggak di situ. Itu salah, bro. Jangan. Ya kan? Gini. Misalnya kita punya duit nih, kita buat bisnis tapi nggak di hatinya nggak di sana. Bakal jalan. Cuman pertanyaannya bakal sustain nggak kalau hati lu nggak di situ? Kita kan kalau bisnis kan mesti sustain. Mikirnya kan sustain. Yeah. Kita mau sustainable. Kita mau endurance kan. Kita mau bisnis kita stabil. Kita nggak mau nih tiba-tiba, oke, hype, kita hajar bakar duit, panggil influencer siapa, youtuber siapa, naik hari pertama, nanti bulan depan gimana? Orang mau repeat gak? Orang ada repetition gak? Iya. Orang buat membeli ulang kan mesti ada ininya kan, mesti lu gimana sampai bisa tahu customer tuh maunya gimana sampai bisa beli lagi produk lu gitu. Nah, jadi pesan gua ya kenali dulu passion lu apa. Lu cari, gagal itu bukan lu gagal, tapi gagal itu ya cuman lu kesandung jatuh doang, tapi lu endingnya tuh belum selesai, bro. Gitu, kayak gua gagal 3 kali di makanan. Clean ball yang keempat. Kalau gua di kedua gagal, gua nggak coba lagi, ya gua nggak bakal jadi sekarang, bro. Iya, betul. Clean ball ini nomor 4 loh. Clean ball ini nomor 4. Gua gagal 3 kali di depan, tapi tetap gua jaban. Gagal ini artinya lu jadi tahu, oh yang ini tuh harus lu hindarin. Iya. Gitu. Itu sih bedanya orang passion sama enggak. Iya. Masalah umur udahlah. Udah. Lu nggak mikirin Nggak ya? usah pikirin. Gak usah mikirin menurut gua. Karena ya dulu gua juga di umur 22 gua juga masih mikir apa sih? Gua nggak mikir boro-boro, gua mikir future, bro. Yang gua pikirin senang-senang doang. Umur 22. Cuman kan karena keadaan financial family, keadaan jadi nge-push gua buat do more. Untung ada masalah keluarga ya. Kalau Iya. nggak ada, ya gue Masih nyaman-nyaman aja sih. Dan lu malah jadi stres sendiri karena di sini lu udah harus menanggung satu Iya. wanita. Karena gue juga dulu mikir kayak pas gue kerja, gue juga mikir ya gue sorry itu saya maksud gue gaji dapat berapa, makan gue lebih banyak, bro. Lebih Dulu gue mahal. hedon orangnya, hedon. Buffet tiap hari, ya kan.
Gue dulu demen buffet ya, gue buffet tiap hari, makan di hotel. Hedonnya gila gue dulu. Gila. Hedonnya gila, tapi saving nggak ada bro. Saving nggak ada. Gitu, jadi emang sesuai passion, kalau gagal ya lu coba lagi. Gitu. Oke, last question kok. Gue selalu nanya sih ke bintang, maksudnya ke tamu. Bintang. Tamu. Impact apa yang mau lo lakuin untuk dunia gitu? Nah, itu juga kunci utama bro. Kalau misalnya ditanya, kenapa lu buka clean bowl? Kayak gue, jujur gue nggak, bukan yang sekedar jual makanan. Gue jual makanan, produk gue laris, gue dapat duit, udah. Ya udah gue jual makanan gue dapat duit. Gue jual makanan gue dapat duit. Gue nggak gitu. Makanya that's why yang dari pertama lu bilang, karena lu orang F&B, jadi lu tahu ini exact seperti ini. Karena hati gue di situ bro. Nah, yang gue pikirin, yang ada di dalam pikir gue, impact yang bisa gue kasih itu adalah orang bisa hidup lebih sehat. Orang mau makan sehat gampang. Terus nggak butuh makan yang nggak enak dulu biar sehat. Betul. Gampang. Terus cepet. Itu yang ada di gua gitu. Jadi itu yang impactful. Jadi orang-orang yang, makanya harga juga gua nggak terlalu gua naikin. Jadi orang yang mau hidup sehat bisa siapa aja dan bisa kapanpun gitu, cepet. Kedua, dari segi sehatnya, breakaway. Jadi breakaway ini impact buat orang banyak banget bro. Jadi gue nggak cuma dari segi sehatnya, gue ngumpulin orangnya. Jadi makanya gue kenapa senang banget bikin breakaway, karena orang-orang udah ngerasain impactnya secara real banyak banget bro. Jadi kalau di breakaway kan konsepnya orang nggak kenal jadi kenal, ya kan? Orang yang benar-benar nggak kenal jadi kenal, komunitas jadi semakin gede. Banyak banget bro, kayak satu orang kenal sama satu orang, akhirnya bisnis bareng, cocok, ngebuahin hasil. Itu kitanya yang seneng, gue sih seneng banget, ngerti gak? Okay. Bahkan yang paling kesaksian, yang paling gila, udah ada yang kawin bro. Mereka dari single, cowok cewek, ketemu di breakaway, tahun depan married. Itu gue juga seneng. Sampai sekarang masih bertahan kan? Masih bertahan sekarang. Nah terus banyak banget yang beberapa partner bisnis dapat orang, ada satu yang nge-hire jadi pegawainya karena emang kerjanya excellent banget. Itulah contoh-contoh koneksinya. Jadi nggak sekedar impactful buat orang bikin jadi hidup lebih sehat, tapi gua ngeraup orangnya, gua peluk orangnya gitu loh. Sama-sama di komunitas yang sama. Kayak gitu. Nice, itu impact gua yang bisa gua iniin buat orang-orang di dunia. Kayak gua percaya sih, maksudnya apapun yang dimimpikan selama itu bukan hanya untuk kesenangan pribadi, pasti itu akan bisa. Karena gini, banyak orang kayak enak banget sih breakaway, banyak influencer yang ikut, banyak teman-teman yang ikut. Maksudnya gini, kayak kita ngebuat ini bukan semata-mata buat kita jadi, kita banyak orang, enggak. Kita emang dari dalamnya emang pengen fokusnya tuh bikin orang jadi kenal hidup sehat, orang jadi kenal satu sama lain, ya kan? Yang nggak kenal jadi kenal, gitu loh. Bener-bener kita dari dulu tuh emang goalnya pengen jadi impactnya kayak gitu loh, bukan cuma semata-mata menghubungkan orang dan menyehatkan orang. Betul, nggak semata-mata cuman kayak ya sekedar bisnis aja, enggak. Itu tuh makanya bedanya kita sama yang lain kayak gitu. Jika ada konten, ada komunitas, itu betul. Bagus. Makanya that's why kayak beberapa event kita nggak event kayak suka ngajak, mereka yang kapan lagi nih ada, gitu. Jadi, karena benar-benar sampai bahkan Bro Aderai aja itu bela-belain datang ke kita cuma buat jadi pembicara. Jadi ada satu kali kita lagi di Bali, kita lagi ada event, terus si Bro Aderai kayak bilang kayak ini komunitas bagus banget, nggak pernah ada dari yang lain. Karena emang goal kita emang mau merangkul orang, gitu. Yang nggak kenal jadi kenal, ya kan? Kalau nggak kenal kan misalnya jadi ya ngobrol-ngobrol jadi bisnis bareng. Ya ini gue penasaran banget sih bro ya.
Ntar kok ada event apa, kita bakal invite kita lah. dan Pasti, dan bro. gue bakal senang banget sih ketika Java bisa masuk ambil bagian Wah, dalam itu pasti sangat ditungguin. Karena Wah. kita ngobrol aja visinya kayak sama Iya. gitu dari orangnya aslinya pun. Iya. Ya jujur ini kena impact-nya gitu. Jujur Iya. kalau misalnya kita ngomong dari clean ball aja deh. Sebenarnya words by mouth sih. Maksudnya kayak cici gue sendiri aja yang maksudnya bukan orang healthy banget, tapi dia tahu Yes. makanan yang enak dan healthy ternyata tuh clean ball. Hmm. Dan sudah tahu the breakaway itu sudah tahu. Malah gue lebih tahu itunya daripada ownernya sebenarnya. Iya. Jadi kayak image-nya tuh sudah tergambar bukan Iya. gara-gara orang yang terkenal jadinya ada event, tapi Iya. karena ada event kita jadi mau tahu siapa sih Siapa pemilik sih belakangnya. dalam. Gue pengen suatu saat Java juga pengen seperti itu sih, maksudnya kita sama-sama punya mimpi yang long term dan untuk membantu orang. Betul. Oke deh. Oke deh, Thank gitu you aja banget bro. buat Thank you waktunya. banget buat waktunya, suatu kehormatan bisa datang. Sama-sama, kesini. bro. Mudah-mudahan apa dari cerita Inspiring terus lah. ini bisa terus menginspirasi buat banyak orang. Oke. 3, Kita tutup. 2, 1. Salam hustler. Oke. Thank you so much, Ko. Gila.